mau nyalon gitu kan. Ya. Itu berarti udah dari lama apa gimana tuh? Gini, saya ini tidak ada rencana. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah kurang setelah menjadi pengusaha? Kenapa sekarang? Jujur, saya sebetulnya cita-cita sudah selesai. Yudi teh kudu tatalang kanu susah, tutulung kanu butuh. Bahwa tujuan kita berpolitik ini ingin memberikan nilai manfaat untuk masyarakat. Seandainya nanti aja insya Allah gitu kan, ini akan dibangun sebuah gedung khusus memang untuk kegiatan anak muda. Anak muda. Yang di dalamnya itu ada ruang untuk bermain Iya, game, iya. terus juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lain gitu Kegiatan-kegiatan kan. musik gitu Iya, kan. gitu kan. Budaya juga. Wahana pariwisata. Oke. Yaitu dengan program Samisade. 500 miliar sadesa setahun. Dengan infrastruktur yang bagus gitu kan, yang ini laju perekonomian, pendidikan, semua akan terfasilitasi dengan mudah. Halo sobat Garut Update, kembali lagi bersama kami di konten Garut Memilih, punyanya Garut Update, di mana konten ini untuk ruang pendidikan politik. Oke, kali ini seperti biasa saya Alphonse Muaram ditemani Saya Dani Omardin. Ditemani Om Dan, kedatangan tamu atau narasumber untuk kedua kalinya, yang dimana pada awal kemarin berstatus masih diposisikan sebagai status ketua partai, tapi sekarang calon bupati nih. Oh, gitu. Siapa Om Dan? Oke, alhamdulillah sekarang kita udah kedatangan Kang, Akang, AA atau Bapak ya kita ngobrol ya. Bebas. Boleh. Akang oke. Haji Yudi. Siap. Atau bahkan orang mungkin mengenal beliau dengan sebutan Yudi Lasminingrat kalau dulu. Terus beliau sekarang adalah ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut. Sehat, A? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Atur nuhun pisan kasumbingan anak ini. Dan buat teman-teman, sesuai janji kita kemarin bahwa kita akan mencoba mengundang satu persatu para calon-calon ya, yang mungkin di dalam masyarakat sekarang udah dinominasikan kan, untuk kita ngobrol-ngobrol dan lebih tahu seperti apa sih gitu kan calon-calon bupati yang mungkin nanti di depan itu akan menjadi pemimpin bagi kita semua. Sedikit nih sebelum kita masuk pembahasan yang panjang lebar tentang mungkin beberapa orang udah pasti tahu lah, kenal dengan AA gitu kan. Tapi yang kita juga tahu dulu basicnya adalah seorang pengusaha, bisnismen gitu kan. Dan sekarang terjun ke dunia politik. Boleh tahu sebabnya apa sih gitu? Apakah memang duit dari pengusaha kurang gitu atau Ampun. Maksudnya pada orang kan udah pikir enak kan jadi pengusaha gitu. Udah enak-enak, kenapa sih harus terjun ke dunia politik? Mungkin sedikit diceritakan. Jadi memang dari jauh-jauh hari ini tidak pernah sedikit pun terbesit dalam benak saya ini untuk menjadi seorang politisi. Cita-cita sejak kecil itu ingin menjadi pengusaha. Alhamdulillah cita-cita itu bisa diraih. Bisa diraih dengan perjuangan, dengan keringat, darah, bahkan air mata gitu kan. Berjuang sampai di titik akhir saya pernah menjabat sebagai ketua Gapensi, sebagai ketua Kadin. Dalam proses itu memang saya menentukan pilihan politik, partai politik, di mana saya merasa cinta terhadap P3. Cinta terhadap P3, di situ saya ikut mengabdikan diri. Kebetulan ruang lingkup pekerjaan juga saya banyak ditemani oleh orang-orang P3, banyak dibimbing juga oleh orang-orang P3, senior-senior gitu kan. Nah, saya aktif lah di P3. Saya aktif di P3 itu hanya sebatas seorang pengusaha yang ingin mendukung perjuangan partai. Seorang pengusaha yang ingin memberikan kontribusi terhadap partai, di mana partai P3 ini adalah partai Islam. Betul. Yang tentu saya juga mempunyai niatan dan tujuan bagaimana peran dari seorang pengusaha juga harus membantu perjuangan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebaikan yang ada di Kabupaten Garut. Berproseslah saya sampai menjadi bendahara DPW P3 Jawa Barat. Gitu. Ketika Muscab tahun 2020 pemilihan ketua partai untuk Kabupaten Garut,
saya mendapatkan dukungan dari 36 PAC. Dari 42 kecamatan yang ada di Garut. 36 ya? 36 gitu kan. Tapi dalam proses itu saya ini sebagai adik almarhum Haji Agus Hamdani di partai itu, tentu kami sangat menghargai beliau ketika itu, dan kami berikan dukungan kepada beliau dengan tulus tanpa embel-embel apapun. Cuman saya titip bahwa kepada almarhum itu titip PAC yang memberikan dukungan kepada saya, pendukung-pendukung saya untuk diakomodir sebagai representasi dari dukungan kepada saya tersebut. Sorry dipotong nih. Ya. Kan kalau P3 itu kita tahu Om, dari dulu juga itu partainya Islam gitu kan. Nah otomatis ada dukungan ya dari alim ulama yang ada di P3 gitu kan. Nah gimana itu ceritanya nih? Ya gini, ini bersambung ceritanya. Ketika berproses lah bahwa Muscab itu berproses, Muscab itu almarhum menjadi satu-satunya calon. Ya mungkin takdir kami juga merasa prihatin ketika 2 minggu penyusunan proses pengurus harian, tiba-tiba beliau meninggal dunia. Itu ya, kami pada waktu itu sangat terpukul karena perjuangan kami jujur waktu itu untuk Kabupaten Garut sangat mengandalkan beliau. Beliau itu sebagai Bupati ke-25 beliau juga representasi partai yang sangat kuat. Sangat berharap tiba-tiba meninggal, bersitulah berproses. Kembalilah PAC ini mengusulkan saya calon satu-satunya waktu itu berarti ya setelah beliau meninggal. Enggak, awalnya juga? Awalnya memang digadang-gadang lah saya untuk menggantikan almarhum. Ya berproses lah ke tingkat DPW, di mana di DPW sendiri ya ternyata dengan berat hati ketua DPW yang waktu itu berkolaborasi saya sebagai bendaharanya dengan berat hati, ya udah untuk kemajuan P3, untuk umat P3 yang ada di Kabupaten Garut, Kang Yudi kembalilah ke Garut begitu. Berproses lah, memang waktu itu ada beberapa kandidat, tetapi berdasarkan ADART partai, mungkin saya yang jelas sebagai kader partai sesuai dengan aturan ya dipantaskan mungkin sama aturan tersebut untuk menjadi pengganti almarhum Agus Hamdani. Notabene berarti bukan orang baru ya di P3 itu gitu kan. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk terus jadi ketua DPC P3 kan. Itu ini nih Om kayaknya ya. 2 periode saya jadi pengurus DPW P3 Jawa Barat. Sebelum saya menjadi ketua DPC. Itu yang mungkin dulu agak kurang terdengar ya. Maksudnya jadi orang tuh taunya pas ketika Ayudi tiba-tiba jadi ketua P3 gitu kan. Padahal sebelumnya Jawa Barat, sudah ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, jadi eksistensi di Jawa Barat itu udah 2 periode, udah 10 tahun ya gitu. Kembali ke Garut, ditugaskan untuk menjadi nahkoda Partai P3 yang jujur sempat merasa tidak percaya diri. Nah itu tadi dengan pertanyaan tadi Kang tadi bahwa yang menguatkan saya ini banyak dukungan dari para ulama kiai. Gitu. Jadi yang menyemangati intinya Kang Yudi ini harus bisa memimpin P3 sebagai representasi umat. Kami kiai-kiai yang ada di Kabupaten Garut berada di belakang Kang Yudi, itu yang membuat saya menjadi kuat, menjadi percaya diri, relevan. Jadi pada akhirnya udahlah, tepat mungkin 17 Ramadan tahun 2022 saya dikukuhkan menjadi ketua DPC, bertempatnya itu di pesantren Asaadah. Asaadah Limbangan yang dihadiri oleh 537 kiai dan ulama, sekaligus juga dideklarasikan di situ siap untuk membesarkan P3 dan mendukung P3 untuk menjadi pemenang pilkada gitu. Itu yang menjadi motivasi. Gitu. Tapi dukungan tersebut muncul mau nyalon gitu kan. Itu berarti udah dari lama apa gimana tuh? Gini, saya ini tidak ada rencana. Tidak ada rencana untuk, bahkan mungkin ketika saya di posisi bendahara itu targetan saya ini untuk mencalonkan ke DPR provinsi. DPRD provinsi targetannya. Tiba-tiba 537
pondok pesantren memberikan dukungan secara tertulis. Ini yang merubah penugasan yang tadinya ditugaskan untuk merebut kembali kursi DPRD provinsi dari Garut, tugasnya malah berubah karena dukungan terlalu banyak, ditugaskanlah untuk maju di pilkada. Itu iya, awalnya aduh bingung juga gitu kan, karena kos untuk pilkada ini lebih besar ketimbang jadi pilkada, kira-kira begitu. Tapi ya ini adalah tugas dan pengabdian. Selama ini saya ingin memberikan kontribusi terhadap partai yang selama ini memberikan ruang, bimbingan, pelajaran, dan juga lingkungan kehidupan sehari-hari juga tidak terlepas dari teman-teman dari P3. Ya di sini mungkin bisa dikatakan ya udah waktunya saya untuk mengabdikan diri. Jadi Bismillah ya. Bismillah. Makanya saya pengen mundur sedikit nih. Tadi kan pertanyaan saya yang tadinya kan dari seorang pebisnis lah gitu kan, tiba-tiba terjun ke politik. Udah gitu jadi ketua partai gitu kan. Tentunya kan ini perubahan dunia yang lumayan lah, maksudnya karena kalaupun waktu itu dulu aktif di DPW gitu kan sebagai bendahara, tentunya berbeda ketika tugasnya menjadi seorang ketua partai ya. Betul. Misalnya kayak gitu. Dukungan keluarga, apalagi kan kita juga tahu bahwa katanya kan itu paling dekat banget dengan ibunda gitu kan, misalnya seperti itu. Terkadang kan banyak juga orang tua yang aduh ulala misalnya kan, karena kita tahu bahwa politik itu terkesan seperti IPA gitu. Itu kayak gimana? Kalau dari keluarga sih almarhum ibu saya sebelum meninggal memang sempat memberikan doa restu perihal saya berpolitik di partai. Bahkan dukungannya sangat luar biasa ya, dengan nada-nada yang sangat luar biasa dari seorang ibu gitu kan, atas kebanggaannya mungkin ibu saya merasa bahwa anaknya ini menjadi kebanggaannya, sehingga ada doa yang sampai sekarang ini terngiang di telinga saya. Lakukanlah sesuatu untuk kebaikan, bukan untuk diri sendiri tapi kebaikan untuk orang lain. Cek bahasa Sunda nama emut kene yudi teh kudu tatalang kanu susah tutulung kanu butuh. Gitu. Geus ulah ngabelaan jelema-jelema anu geus sararukses. Tapi bela anu can sararukses itu. Itu ada videonya. Seperti video sama anak saya dan ada videonya di sini. Dan itu yang terngiang terus sampai saat ini. Jadi ketika saya ditugaskan oleh partai untuk maju di pilkada ini, secara otomatis saya inilah waktunya saya untuk mengabdikan diri. Untuk kebaikan umat. Masyarakat Kabupaten Garut secara keseluruhan gitu. Gitu. Tadi kembali ke pertanyaan, apakah kurang setelah menjadi pengusaha? Kenapa sekarang? Jujur, saya sebetulnya cita-cita sudah selesai. Sudah pengusaha itu. Jadi pengusaha itu. Jadi yang ada dalam pikiran saya, mindset saya ini adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat. Gitu. Ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu saja. Alhamdulillah kalau untuk pribadi saya, keluarga saya, anak-anak saya, alhamdulillah mungkin insya Allah untuk sekolahnya, untuk pendidikannya, anak-anak saya insya Allah saya sudah bisa katakan sudah aman. Gitu. Tinggal saya ingin berkontribusi, pengabdian ini bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Garut. Itu saja niatnya. Insya Allah saya yakin juga Allah akan memberikan jalan yang terbaik, dan Garut yang saya cintai ini juga alam ini akan menuntun saya untuk berpijak dalam hal-hal yang baik dalam proses pilkada sekarang. Bismillah berarti ya. Siap nih maju berarti ya di pilkada Garut. Bismillah. Alhamdulillah. Tadi kan ngobrol udah kekorek sedikit ya tentang bahwa sudah ada rekomendasi mungkin berarti ya dari partai. Sudah. Ini sudah fix resmi ya turun berarti. Iya sudah. Kemarin saya tanggal 11. Iya lihat story-nya itu. Tanggal 11 kemarin saya dipanggil oleh DPP surat tugas untuk melakukan kerja elektoral, untuk melakukan lobby-lobby koalisi. Itu sudah saya dapatkan dan itu menjadi kunci. Mungkin kunci saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut koalisi dan juga mungkin pemasangan calon bupati atau wakil bupati. Jadi sebelum kita nanti maju gue pengen motong bentar nih, sebelum nanti kita berbicara tentang visi misi dan yang lain-lain.
Karena kebetulan kalau Ayudi ini kan ketua partai juga nih. Jadi kita lebih enak nih ngobrol karena yang kita tahu bahwa P3 itu sudah mempunyai modal yang besar sebetulnya kan, karena mempunyai 7 kursi ya. Kasarnya kan cuma tinggal nambah 3 kursi lagi nih misalnya kan untuk mendapatkan 1 slot. Bisa di-spill kira-kira terpaling kan berita gitu udah nih. Katanya P3 dengan PKB bergabung itu kayak gimana? Ini gimana, ada statement resminya enggak kira-kira? Jadi ini adalah bagian dari upaya untuk menyelaraskan maksud dan tujuan kita berpolitik. Jadi sebagai ketua partai tentu menjadi representasi dari partai sendiri, bertugas untuk melakukan konsolidasi, penyamaan frekuensi dengan dengan partai-partai yang lain. Ya memang kita sudah melakukan koordinasi, komunikasi politik dengan Golkar, dengan Gerindra, dengan PKB, bahkan dalam waktu dekat juga kita akan melakukan komunikasi dengan Demokrat, dengan PDIP, bahkan kemarin juga saya udah berkomunikasi dengan ketua Nasdem untuk itu salah satu juga upaya kita menyamakan frekuensi. Intinya menyamakan dulu niat bahwa tujuan kita berpolitik ini ingin memberikan nilai manfaat untuk masyarakat. Itu dulu. Itu kan tujuannya. Ya, kalaupun misalnya tujuannya sama, baru kita ulas, kita bahas lebih konkret lagi mengenai detail-detail proses dalam koalisi tersebut gitu. Berarti belum ada yang fix juga. Sekarang semuanya masih dinamis. Kita berbicara dengan Golkar sekarang masih membuka penjaringan. Calon-calon dari Golkar juga sekarang Pak Nadiman juga optimis, Pak Sakur juga optimis, Pak Ade Nazmullah juga optimis, Pak Dudung juga optimis. Jadi kita hanya sebatas antar ketua partai aja dengan Ibu Isida. Gitu kan. Nah, tapi kalau Bu Isida yang mencalonkan mungkin bisa dikatakan fix ya. Gitu kan. Tapi kan ini yang oke-nya berarti ketum partai, berarti ya ketua partai langsung mencari calonnya. Iya, gitu kan, harusnya seperti itu juga kan. Iya, memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Representasi bahwa kadernya jalan gitu kan. Iya, itu harusnya seperti itu. Tapi yang mungkin karena mungkin ada politik ini adalah pilihan, Bu Isida lebih memilih menjadi perwakilan Garut di Jawa Barat. Ya harus kita apresiasi juga. Beliau memilih seperti itu ya untuk kebaikan Kabupaten Garut juga sama gitu. Tapi yang paling dekat yang paling dekat nih kayak kalau kemarin kan memang beberapa kan Golkar ada ya gitu, terdengar juga Golkar kan membuat koalisi sendiri gitu kan. Ini yang paling dekat, yang paling koalisi itu yang bakal bungkus dengan siapa nih ya? Intens lah komunikasinya gitu. Justru saya intens dengan Golkar, dengan Gerindra juga intens. Gerindra itu ya komunikasi intens, dengan Golkar juga intens gitu. Paling intens sih memang dengan Gerindra dan Golkar ya. Tapi bukan berarti kami tidak intens juga dengan PDIP. Dengan PDIP juga kita apalagi punya sejarah sebagai partai lama juga. Kita juga berkomunikasi gitu. Semuanya kita, tapi dari kami melihat semuanya masih dinamis. Sampai Agustus nanti kan gitu ya. Iya, kalau saya lihat sih sekarang yang yang jelas mungkin secara kepartean Pak Dr. Helmi juga sebagai ketua partai kan beliau ini ya legitimasinya jelas. Gitu kan. Ya, kalau yang lain kami lihat juga dengan tadi saya pagi berkomunikasi dengan Pak Bajuri juga masih dinamis. Demokrat juga gitu kan masih dinamis. Mungkin besok lusa saya ketemu dengan PDIP, ini situasinya seperti apa ini PDIP. Safari politiknya berjalan terus ya, konsolidasinya terus berjalan terus. Berjalan terus gitu kan. Kami juga melakukan koordinasi juga seperti kemarin kami mendatangi Pak Rudi gitu kan. Ya berharap bahwa beliau ini sebagai tokoh Kabupaten Garut gitu kan yang jujur harus bertanggung jawab untuk kelangsungan Kabupaten Garut, hasil dari kinerjanya selama 10 tahun. Agar tersinergikan dengan pemimpin ke depan gitu kan harapannya. Kami berkomunikasi arahannya seperti apa dan beliau ternyata sangat luar biasa. Beliau berharap bahwa ya Garut ke depan bisa lebih baik gitu kan. Itu terakhir yang santer tuh kan selain itu berangkat ke pusat itu ada Nasdem juga gitu kan. Karena komunikasi sama Pak Rudi mungkin ya. Saya langsung ketemu dengan Pak Rudi dan ketemu dengan Budia juga. Bertemu ya intinya pertemuan kemarin itu akan ditindaklanjuti. Ini pas 10 nih. Ya ini kenapa tadi pertanyaannya tentang dengan koalisi dengan siapakah beliau, karena saya juga pertanyaan selanjutnya ingin tahu bahwa kira-kira kalau misalnya Ayudi
ini menjadi calon kuat untuk menjadi G1, siapakah G2-nya gitu kan? Betul. Apakah sudah ada yang melamar-lamar atau yang sudah dilirik? Sudah ada sih yang komunikasi gimana dengan ini, gimana dengan ini. Kalau dengan Golkar ya kita juga ada penawaran untuk G2-nya gitu kan. Dengan Gerindra juga sama. Masih dinamis. Bahkan mungkin ada yang di luar partai juga ya. Karena kita ngeliat beberapa ada calon-calon yang maksudnya non partai ya gitu kan, yang sekarang tuh rame oke gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya secara berkomunikasi ini antar ketua partai. Karena legitimasi ketua partai itu ya pertaruhannya itu harus dipertanggungjawabkan sebagai ketua partai. Koridornya seperti itu ya. Koridornya seperti itu. Jangan ketua partai itu representasi dari masing-masing konstituennya gitu kan. Betul. Jadi kita melakukan kegiatan berpolitik ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan yang itu menjadi acuan. Jadi kita simpan dulu Om. Bahasan itu ini terlalu seru, ini terlalu dari awal memanas nih. Kita bahas dulu Garutnya dulu lah. Pandangan sederhana lah untuk Garut sebelum masuk ke visi misi yang mungkin baru pertama nih mau ada di layar gitu kan. Itu keren. Gimana tuh pandangannya terkait Garut tuh? Kalau melihat Kabupaten Garut dengan jumlah 442 desa dan kelurahan, 42 kecamatan, bentangan yang sangat luas. Ini dibutuhkan pemimpin yang mampu melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi bukan hanya dengan struktur di pemerintahan saja, tapi dengan dengan seluruh elemen masyarakat. Karena dengan luasnya Kabupaten Garut ini tentu potensi dari kekayaan alam ini bisa dijadikan ruang, dijadikan peluang untuk meningkatkan value, sehingga bisa meningkatkan penghasilan bagi masyarakat, peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan mungkin dampaknya juga peningkatan mutu pendidikan, diharapkannya seperti itu. Makanya ada kalau gak salah lihat itu 17. Iya. Apa namanya tuh? Jadi Garut Maju. Garut Maju ya. 17 menuju Garut Maju. Gitu. Boleh. Ditayangin nih. Ada 17 pijakan mungkin ya. Iya. Bridgingnya mungkin kayak gini ya, buat teman-teman juga yang pengen tahu bahwa di awal kita sudah bilang bahwa nanti siapapun calon bupati akan kita coba hadirkan di sini dan kita akan korek apa sih strateginya gitu kan, seandainya nanti menjabat. Karena mungkin terkadang gini ya, masyarakat itu sekarang juga memang sudah udah rame nih, ada baligo, ada apa. Cenderung ada yang sebagian pihak juga yang apatis, seolah kayak naon sih gitu kan, yang kayak gitu. Nah justru hadirnya Garut Memilih ini kita ingin menjadi platform yang bisa menyambungkan antara visi misi calon bupati itu, bahwa jadi biar mereka tuh, masyarakat tuh tidak yang terlalu kayak aing mah da anger Garut mah bakal kieu wae dek kumaha ge jalan bakal bolong wae ka ditu ka dieu teh kumaha gitu. Nah, kita ingin memberikan kesempatan buat calon-calon bupati itu yang berbicara itu memang langsung bawa strategi. Dan teman-teman nih, kali ini juga kita akan menghadirkan nih bahwa saya ini bukan bermaksud karena depan ya gitu kan. Pas ketika tadi saya dapat, ini udah lumayan jelas nih gitu ya. Jadi nggak cuman omon-omon gitu kayak aing nek nyalon naon nyalon teh gitu kan. Di sini bahwa Kang Yudi menawarkan program ketika kalau misalnya beliau nanti akan menjabat menjadi bupati, ada program yang dinamakan Peta Kemajuan Garut. Nah ini boleh silakan dijelaskan sendiri, nggak apa-apa. Nanti ini juga bakal tayang juga nanti di tampilan video teman-teman ya. Jadi nanti secara slide bakal iniin. Jadi ini adalah pondasi-pondasi yang akan kita bangun ke depan dalam kerangka mewujudkan Garut yang maju. 17 pondasi ini diantaranya adalah infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, bakat minat, sarana prasarana ibadah, kegiatan keagamaan, dan juga pondok pesantren, digitalisasi. Sekarang era digitalisasi yang sangat luar biasa, peternakan, perikanan, pertanian, dan kelautan. Ini juga potensi yang harus kita olah. Ketahanan pangan, layak huni, MCK, air bersih, ini masih banyak juga rumah yang tidak layak huni. Air bersih juga menjadi skala prioritas, dan pariwisata. Pariwisata ini adalah prioritas juga. Pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif. Ini ada tambahan juga sedikit, mungkin pemerintahan yang kolaboratif dan
inklusif. Jadi merangkul semua komponen secara terbuka gitu kan. Jadi tidak eksklusif. Ya. Koperasi dan badan usaha daerah, ya ini adalah pijakan kemandirian dari masyarakat, termasuk juga pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dan juga pemerintah desa juga ini bisa mandiri, termasuk juga para pelaku-pelaku usaha ini bisa mandiri. Untuk kesehatan ini juga fondasi utama mewujudkan Kabupaten Garut yang sehat jasmani dan rohani. UMKM jelas pelaku usaha di Kabupaten Garut itu sangat banyak dan ini harus terfasilitasi. Transportasi ini tentu bagian terpentingnya itu adalah dari mulai transportasi yang sekarang ada ini perlu direvitalisasi, distandarisasi dari mulai pelayanannya dan juga fasilitas. Desa ini diharapkan sebagai desa titik awal ini pembangunan ya titik awal pembangunan. Karena kami berkeyakinan desa ini akan menjadi penopang kemajuan kabupaten secara keseluruhan apabila desa-desanya ini mandiri. Ketenaga kerjaan, nah ini adalah tugas dari seorang pemimpin ke depan bagaimana menciptakan ruang kerja di Kabupaten Garut sebanyak-banyaknya dengan menarik investor untuk hadir di Kabupaten Garut, membuka ruang-ruang sehingga bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Garut itu. Ini 17 ini adalah fondasi utama. Ini fondasi utama ya. Fondasi utama gitu. Dan kita akan coba untuk bedah sedikit-sedikit ya. Baik, ya. Boleh di next coba. Nah, visinya kan ada menjadikan Garut sebagai kabupaten yang maju, makmur dan melaju. Apa Kak di balik kata makmur dan melaju ini apa nih artinya gitu? Makmur dalam arti kata bahwa masyarakat Kabupaten Garut ini berkecukupan. Pendidikannya, kesehatannya, gitu kan, ekonominya. Sehingga pendapatan per kapitanya pun bisa naik. Gitu kan, makmur di sini dalam arti kata bahwa masyarakat ini segala kebutuhannya itu bisa dipenuhi. Nah, harapannya itu melaju itu arah untuk ada perubahan yang lebih baik ke depan melaju, gitu kan. Kekurangan di belakang kita perbaiki ke depan dengan konsep bahwa di depan itu kehidupan yang harus kita hadapi, bahwa mau tidak mau ke depan itu proses hidup yang harus dilalui. Jadi arti dari melaju ini adalah kita bersepakat bagaimana laju yang akan kita lalui ini selaras dengan apa yang menjadi mimpi-mimpi masyarakat saat ini yang belum terwujud gitu. Ya, makanya nyambung tuh hayu maju. Tapi sebelum saya keisi, kan Om, ini kemasannya anak muda banget dikarikaturkan. At least ini udah benar-benar siap kalau menurut saya ya maksudnya. Jadi yang tadi gitu kan? Ya karena memang ini teman-teman juga harus tahu bahwa sesuai janji kita nggak bakal cuma ngomong manis doang di sini, kita bakal ngobrol dan kita akan uji teman-teman dari calon Bupati Garut. Next, nah ini dia yang pertama. Kenapa nomor yang pertama itu infrastruktur dari 17 itu? Ini kenapa? Ini infrastruktur ini infrastruktur maju adalah upaya pemerintah ya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka menunjang aktivitas pembangunan daerah di berbagai sektor. Karena dengan infrastruktur yang bagus gitu kan, yang ini laju perekonomian, pendidikan semua akan terfasilitasi dengan mudah. Termasuk juga berbicara Kabupaten Garut nanti arahnya ada ke pariwisata. Ini pariwisata ini tentu harus membuat orang yang datang ke Kabupaten Garut juga nyaman ya. Selain perekonomian masyarakat, baik itu petani, baik itu pelaku-pelaku usaha lain, ketika memiliki infrastruktur yang bagus, ini akan memudahkan proses pendistribusian barang, termasuk juga keluar masuknya barang. Jadi dia akan semakin mudah dan mungkin cenderung bisa lebih murah ketika proses ini dilakukan dengan percepatan, gitu. Karena kalau aksesnya susah, gimana orang mau ini ya? Iya, yang tadinya mungkin ini analogi aja, ketika jalannya bagus, otomatis kendaraan itu membutuhkan bahan bakar yang tidak terlalu banyak. Itu aja sederhananya. Dan barang juga akan terjaga sampai dalam kondisi yang utuh. Nah itu. Harga delivernya juga lebih murah. Iya. Gitu kan? Barangnya juga terjaga. Itu. Nah ini bentar kagok ya. Ini mungkin bakal pertanyaan yang
banyak ya dari masyarakat, karena kita tahu bahwa keluhan tentang jalan bolong di Garut itu banyak banget ya. Dan ini mungkin sudah disampaikan juga ke pemerintahan yang sebelumnya gitu kan. Jawabannya kan selalu bilang bahwa jalan itu kan punya beberapa kepemilikan lah. Ada yang disebut jalan desa, ada yang disebut jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional gitu. Yang mungkin dalam tanda kutip masyarakat itu tidak terlalu mengerti juga semua gitu kan. Akhirnya segala sesuatu yang nembelekeun ka bupati katanya misalnya. Memang tanggung jawab bupati itu. Nah, kalau menurut A sendiri apa yang A lakukan nih soal ini gini? Berbicara sekarang masalah jalan provinsi. Ya. Tugas bupati itu bukan hanya berbicara tentang jalan kabupaten. Karena jalur provinsi ini ada jalur yang dibuat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Garut juga. Nah, ketika berbicara infrastruktur di Kabupaten Garut milik jalan provinsi yang istilahnya kondisinya yang harus diperbaiki atau direhabilitasi, tugas bupati ini harus bagaimana melobi atau menyampaikan kebutuhan itu kepada pemerintah provinsi. Walaupun anggarannya dari provinsi kan? Iya, anggarannya dari provinsi, tapi bupati ini harus bisa melobi, menyampaikan ke tingkat provinsi bahwa ini adalah skala prioritas. Jadi tugas bupati itu bukan hanya mengaplikasikan APBD, tapi bagaimana bupati ini bisa bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi dan juga ke tingkat pusat, sehingga keberpihakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga diberikan kepada pemerintah kabupaten gitu. Berarti kalau insya Allah ya, misalnya seandainya jadi bupati, tidak akan berhenti di itu anggarannya bukan di saya. Memang anggarannya bukan dari pemerintah Kabupaten Garut, tapi tugas bupati ini bagaimana pemerintah provinsi ini memberikan keberpihakan lebih kepada Kabupaten Garut. Itu tugas bupati. Jadi tidak eureun we dah ya. Atuh bupatina tong balik we. Jadi bupati tong balik di dinas PUPR provinsi abi moal uwi. Pokona mah kitu si digebukan ku masyarakat Garut ini jalan provinsi butut kira-kira begitu. Ya, ada upaya-upaya lebih gitu kan. Ada upaya lebih. Selain upaya normatif gitu kan. Ya. Gitu kan, karena memang kita juga harus memahami kapasitas dinas di provinsi ini harus memikirkan beberapa kabupaten kota. Nah, ini tergantung kelihayan bupati, kelihayan kepala daerah untuk bagaimana mendapatkan keberpihakan lebih, bukan hanya di tingkat provinsi saja, tingkat pusat juga. Yang memikirkan Indonesia, ya ini bupati ini harus mampu menjadi kaki dan tangan masyarakat Kabupaten Garut. Sehingga keberpihakan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu lebih lah ke Garut gitu, kira-kira begitu. Kudu pikanyaeun lah bupati Garut gitu lah. Berarti maksudnya kalau dari Ayudi nanti insya Allah Garut bebas jalan bolong ya. Insya Allah. Selain itu juga ya memang tadi berbicara jalan kabupaten itu menjadi tanggung jawab kabupaten dan jalan desa. Bukan serta-merta itu menjadi tanggung jawab desa. Kita ketahui bahwa desa di Kabupaten Garut ini banyak desa-desa yang tertinggal, bahkan banyak desa yang bisa dikatakan belum mandiri. Betul, apalagi di Garut Selatan kita juga ke sana tuh sini. Seorang bupati boleh mengatakan itu menjadi tanggung jawab desa apabila desanya sudah dimandirikan dulu oleh bupati. Kira-kira begitu. Desanya sudah punya PADes, baru itu bisa dikatakan ya udah dewasa. Ibaratnya desa itu adalah anak dari kabupaten. Ketika dia sudah punya penghasilan, ya urusan seperti itu mungkin bisa diselesaikan juga oleh pemerintah desa. Jadi memang tugas bupati itu ke bawah juga harus mengayomi, ke atas juga gitu kan? kudu pikanyaeun. Kudu pikanyaeun gitu kan. Coba masuk tuh kan ke Garut gitu kan. Dari atas tuh kan. Iya, memang harus seperti itu gitu kan. Ini ya salah satu mungkin PR berat ya. Ke depan. Ini ada di slide 2 tuh. Ini Sobat GU bukan berarti ini terkait sudut pandang aja berarti ya. Nah, tadi kan dari 17 kenapa infrastrukturnya yang pertama gitu kan, bukan berarti yang di bawahnya itu lebih enggak kan gitu kan. Ini sama. Nah, ini ada pendidikan maju. Saya sepakat kalau misalkan di tiap calon itu atau termasuk KA ada menyantumkan pendidikan, ini bersangkutan jelas dengan pembangunan SDM gitu kan. Apa programnya dengan pendidikan maju ini? Pendidikan maju itu yang pertama adalah kita ini bisa memberikan keberpihakan yang lebih terhadap dunia pendidikan. Dunia kita ketahui bahwa pendidikan di Garut itu bukan hanya pendidikan formal saja, tapi kan pondok pesantren juga ini menjadi fokus kita ke depan gitu kan.
tentu diharapkan bahwa bupati ke depan, pemerintah ke depan ini bisa fokus gitu kan, memberikan dorongan. Dorongan ini bisa banyak ya, diantaranya mungkin kesejahteraan gurunya, salah satunya itu menjadi kendala juga di Kabupaten Garut, dan juga minat anak untuk sekolah gitu kan, dan pemahaman kepada orang tua pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Apalagi kita kan sekarang tantangan kita bahwa menghadapi Indonesia Emas 2045 ini bisa dikatakan bahwa pendidikan itu menjadi modal utama untuk membentuk karakter manusia seperti karakter emas. Kita lihat karakter emas, harganya mahal, cantik, indah, bernilai. Nah ini memang ini kita butuh dorongan khusus, fokus khusus, di mana 2045 nanti ini Garut ini manusia-manusia yang sekarang disiapkan untuk di 2045 ini harus matang pendidikannya, harus siap dengan percepatan digitalisasi, globalisasi. Ini sangat luar biasa. Ya, karena jadi by data juga, data BPS bahwasanya Kabupaten Garut itu paling lama tingkat pendidikannya sampai 7,5 tahun sampai 8 lah. Itu berarti kelas 2 SMP gitu kan. Betul. 0, berapa yang melanjutkan ke universitas gitu kan. Meskipun ada universitas di Garut gitu kan. Makanya ini nanti kita akan rangsang minat melanjutkan itu dengan beasiswa prestasi. Jadi kita dorong semua masyarakat Kabupaten Garut, generasi sekarang ini untuk berprestasi, dan kita nanti berikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu harapannya begitu. Tapi sedikit menarik tadi ketika menyinggung bahwa tentang budaya pendidikan bukan hanya misalnya yang formal, tapi ada juga pesantren. Ya karena kita tahu juga secara kultur juga Garut itu kan bisa dibilang dalam tanda kutip kota santri lah. Betul. Gitu kan. Pesantrennya banyak sekali. Dan sampai saat ini mungkin ada sedikit perbedaan atau ketimpangan lah gitu kan, perlakuan untuk pendidikan yang formal dan juga informal gitu. Dulu kita berharap dengan adanya Perda pesantren yang di Jawa Barat atau provinsi itu, tapi belum didukung dengan Perda atau Perbub tentang masalah pesantren gitu kan. Apakah juga concern tentang masalah pesantren di Kota Garut? Tentu, karena memang di Garut itu jumlah pesantren ini sangat luar biasa banyaknya. Dan itu juga di era globalisasi ini juga kita membutuhkan pesantren untuk pendidikan akhlak. Nah, itu jadi memang keberpihakan pemerintah ke depan ini harus jelas. Dan juga perlakuan terhadap lulusan pesantren itu tentu harus pemerintah itu harus mengakui dan juga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada lulusan pesantren ini untuk mendapatkan baik beasiswa ke depan dan juga mungkin penempatan orang yang berprestasi di lingkungan Kabupaten Garut gitu kan. Pemerintah harus hadir. Dorongan pemerintah ini harus jelas gitu kan. Salah satunya mungkin Perda Pondok Pesantren. Itu juga mungkin itu sebetulnya sudah ya. Betul. Ya, tinggal mungkin dorongan dari pemerintahnya itu harus diperjelas. Nah itu gitu. Karena terpukul gitu ya. Saya tuh ini karena kebetulan saya tuh nikah sama anak yang punya pesantren. Nah, jadi sengaja jadi pesantren itu hiruk pikuknya seperti ini gitu. Padahal perannya sangat penting, apalagi di zaman dalam tanda kutipnya ayeuna gitu. Orang tuh sampai banyak sekarang boarding school berdiri karena mereka tuh butuh yang tadi pendidikan akhlak sebetulnya gitu kan. Biar tidak bebas nilai gitu kan Om pada akhirnya. Nah ini yang unik ya. Beasiswa prestasi itu mungkin cukupnya menjawab nanti bagaimana kebutuhan anak-anak diapresiasi gitu kan. Anak-anak muda diapresiasi gitu kan. Sekarang ya gitulah gitu kan. Ya, ini harus jelas loh. Ini motivasi juga. Untuk kita generasi ke depan ini para pelajar ini untuk merangsang dia meluapkan semua kemampuannya gitu kan. Kalau kita lihat kan di bawah 17 tahun ini masa-masanya dia bersemangat menunjukkan kemampuan dirinya. Ini dengan beasiswa prestasi ini akan menjadi penyemangat gitu kan, sehingga mereka ini bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkannya, mimpi-mimpinya gitu.
transportasi maju gitu kan. Nah, ini anak muda maju gitu. Iya. Ada e-sport tuh kan. E-sport, Iya. Fasilitas. Lifestyle gitu kan, Lifestyle ini ya gitu gitu kan kan, memang gitu. perlu didukung ini. Iya. Kenapa konsen ke sini juga? Karena kalau saya lihat ya, ini juga sebagai daya tarik ya, Ya. untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Garut. Kalau kita punya ruang untuk anak muda ini untuk untuk menunjukkan minat dan bakatnya. Dan ini kita bisa membuat event-event nasional, bahkan mungkin internasional apabila kita. Om kalau bicara itu senyum-senyum gitu kan bicara event tuh. Iya. Coba. Iya. Karena dengan adanya tempat seperti ini juga selaras dengan tujuan Kabupaten Garut menjadikan Garut ini sebagai kota wisata, daerah wisata gitu kan. Nah, dengan adanya event-event juga fasilitas yang ini tidak menutup kemungkinan orang Jakarta, orang mana berlibur tapi sambil berolahraga. Oke. Nah, Di sini kan ada gambar e-sport gaming and collaboration space. Apakah maksudnya nanti ini akan dibangun seperti itu, Kak? ya, jadi kita ini akan memberikan pemahaman yang baik gitu kan terhadap pelaku-pelaku anak-anak muda ke depan tentang bagaimana kita ini bisa menyeimbangkan era digitalisasi ini gitu kan selaras dengan pampang nama Garut mah punya adab Sunda. Jadi kita juga tetap gitu kan nanti akan mengawal anak-anak muda ini untuk tidak mengkhianati warisan leluhurnya yang ada di Kabupaten Garut gitu kan. Boleh kita berbicara e-sport, berbicara otomotif, tapi nilai kegarutannya, idealisme kegarutannya itu tetap harus dijaga. Akhlaknya sebagai orang Garut, adabnya sebagai orang Garut. Dengan difasilitasi ini tentu pemerintah akan mudah mengendalikan, akan mudah mengarahkan, bahkan mungkin menginovasi juga ke depannya seperti itu. Gitu. To be clear, biar jelas maksudnya seandainya nanti aja insya Allah gitu kan, ini akan dibangun sebuah gedung khusus memang untuk kegiatan anak muda. Yang di dalamnya itu ada ruang untuk bermain. Iya. Terus juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan musik, gitu kan. Budaya juga. Nanti kita itu akan terkumpul di satu tempat itu. Terkumpul di satu titik itu. Ini benar, Benar. Wow, maksudnya ini benar-benar. Ya kan anak-anak muda sekarang ini kan ini harus terfasilitasi. Anak-anak muda sekarang ini buat anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter. Kita ini butuh mereka. Ketika kita bisa bercengkrama langsung dengan fasilitas ini, kita akan mendapat masukan-masukan yang sangat luar biasa dari anak-anak muda. Iya, karena mereka itu nanti yang akan menentukan nasib Garut ke depan. Bahaya ini. Ini kan ngobrolnya Indonesia emas mah gitu kan. Iya, tapi nasib Garut ini Bu ada di anak-anak muda sekarang. Kalau kita tidak fasilitasi dan kita tidak dengar, kita akan tidak akan bisa menyeimbangkan apa keinginan mereka. Ketika kita fasilitasi, minimal yang menjadi pemikiran mereka itu akan bisa dituangkan, akan kita dengar, sehingga kita bisa menyeimbangkan agar mereka ini bisa menentukan nasib Garut ke depan. Mantap Pak, mantap. Dan mudah-mudahan ini juga terdeliver ya nanti buat teman-teman, apalagi juga kan para calon pemilih juga banyak yang Gen Z gitu ya. Mereka juga tahu nanti mungkin dari tim Paralinter baru datang. Iya. Paralinter. Justru kita ini harus banyak mendengar anak muda. Ya. Paralinter. Oke, ini menarik banget. Kita next ke slide yang tadi mungkin ada yang terlewat sedikit ya, bisa mau ada yang mau dibahas Pak. Dari mulai yang slide ketiga itu ada transportasi kalau nggak salah. Ada BUMDes. Ini tadi yang saya maksud ini adalah bagaimana pemerintah hadir untuk mendewasakan desa. Untuk memandirikan desa. Jadi target ke depan itu potensi-potensi yang ada di desa ini bisa diolah secara maksimal oleh desa melalui BUMDes, sehingga BUMDes ini bisa penyuplai pendapatan untuk desa ke depan. Keberpihakan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu diantaranya jelas sesuai dengan apa potensi yang ada di wilayah desa-desanya. Berbicara misalnya di salah satu desa yang memiliki air terjun, kita fasilitasi untuk berwisata ke air terjun tersebut. Kita bantu infrastrukturnya. Nah, kita bantu juga permodalannya untuk membuat wahana pariwisata. Yaitu dengan program Samisade. 0,5 miliar sadesa setahun. Itu untuk semua.
Semua desa. Jadi dengan total Kabupaten Garut dengan jumlah 421 desa, itu pemerintah nanti mau tidak mau harus menyiapkan anggaran 210 miliar 500. Oke. Ini di luar ADD berarti ya? 210 miliar 500 juta. Di luar ADD berarti? Iya di luar. Di luar ADD. Di luar. Ini khusus untuk mengembangkan potensi yang ada. Jadi konsep pariwisata di Garut ini sudah pariwisatanya itu harus jelas, konsep pertaniannya harus jelas. Itu kan. Mana yang kita nanti akan, desa mana yang akan dijadikan tempat wisata, desa mana nanti yang akan ditempatkan menjadi tempat agrobisnis dengan potensi-potensi sesuai dengan alamnya. Nah gini ya, hanya saja gitu Om ya kan. Yang ada di desa kan, kalau misalkan bicara kucuran dananya cukup besar juga kalau misalkan dari pusat gitu kan ya. Nah hanya saja kok sekarang BUMDes tuh kayak nggak tahu potensi di daerahnya. Tentunya perlu ada langkah pembinaan atau dan sebagainya gitu kan. Gitu kan. Nah ini gimana pengejawantahannya gimana dari desa maju? Itulah tadi saya sampaikan bahwa pemikiran ini harus dikolaborasikan dengan generasi muda ke depan. Yang pemikirannya bukan hanya revolusioner tapi visioner ke depan. Makanya nanti kita ke depan ini kita akan melibatkan anak muda yang visioner. Sehingga dia bisa menerjemahkan potensi di wilayahnya masing-masing. Dan nanti kita akan kolaborasikan dengan pemerintah desa, dengan BUMDes. Sehingga apa yang menjadi tujuan ini kajiannya jelas. DED-nya jelas. Istilahnya begitu gitu kan. Jadi yang diharapkan ini bukan hanya sekarang dibikin besok selesai, tapi bisa diwariskan kepada generasi-generasi ke depan, berkelanjutan. Karena ini kalau berbicara 5 tahun kepemimpinan bupati ke depan berarti 2,5 miliar per desa. 2,5 miliar per desa. Kalau misalnya desanya punya potensi untuk pariwisata, sepertinya minimal tempat glamping wae mah bakal aya. Ya, dia akan memiliki tempat camping, tempat glamping di masing-masing, otomatis itu kan jadi PADes. Ya kan gitu. Ini diharapkan juga nanti anak-anak muda juga berkontribusi pemikirannya, potensi apa yang bisa dilakukan, tentu dengan KNPI-nya kan gitu kan, nanti Karang Tarunanya nanti bersinergi dengan dengan pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten harus mendukung itu nanti didukung semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi mimpi di desa tersebut bisa terwujud. Nah ini konsep yang desa maju gitu kan. Selain nomor selanjutnya coba. Ini kan di sini ada jauh dekat 4.000, tapi ya kami berharap bahwa semua kendaraan ini disesuaikan ya, dari mulai fasilitasnya termasuk juga pelayanan pengemudi, sertifikasi pengemudi yang harus jelas ke depan gitu kan, jangan sampai mengancam para penumpang, dan juga penumpang juga yang naik kendaraan umum ini harus merasa nyaman, terfasilitasi. Bahkan kalau bisa ber-AC gitu kan ke depan itu kan dibikin nyaman. Nah ini ada Garut Selatan setiap 1 jam. Saya ingin menyambut apa yang menjadi program dari pemerintah pusat bahwa Garut Selatan ini mau dimekarkan, kira-kira begitu. Nah dengan Garut Selatan transportasi dari Garut yang berkesinambungan ini diharapkan proses transportasi perpindahan Garut dari Garut ke Garut Selatan ini dipermudah aksesnya, sehingga wisata di Garut Selatan ini akan hidup gitu. Karena gini, ketika Garut Selatan, maka saya jujur mendukung pemekaran Garut Selatan, Garut Utara. Tapi kan yang harus kita pahami itu ke depan itu gimana PAD-nya di Garut Selatan. Ini menjadi tugas Kabupaten Induk. Tugas Kabupaten Induk bagaimana anak kita nih, ibaratnya anak kita ini bisa dewasa, bisa mandiri, bisa mempunyai pendapatan yang maksimal. Untuk apa? Untuk mengelola Garut Selatan ini gitu kan. Jadi ini salah satu gagasan agar kita bisa mengoptimalisasi PAD ketika nanti Garut Selatan makan untuk Garut Selatan. Gitu. Dan ini yang menarik Kak, soal masalah angkutan kota yang seperti itu kan selama ini kan memang kalau ngomongin soal di kota ini bisa dibilang udah beres lah gitu. Tapi di desa
angkutan-angkutan itu ya memang ya kita tahu lah masih konvensional lah gitu terkadang. Betul. Apakah juga ada program untuk kesana gitu untuk ya justru diharapkan nanti kita dengan Organda akan dibahas detail bahwa apa proses ini, apa yang menjadi tujuan ini bisa ditangkap juga oleh Organda sehingga kita ini bersama Organda bisa melakukan kerjasama untuk menyukseskan apa yang menjadi tujuan Garut maju ke depan gitu dari sisi transportasi itu. Dan ini menyangkut juga kesejahteraan supir ke depan gitu kan. Ini salah satunya itu juga. Coba next dulu deh. Nah ini investasi dan kesepakatan kerja maju ini menjadi persoalan juga ya. Persoalan juga yang ada gitu kan. Bagaimana penyerapan setelah keluar sekolah, kemudian seberapa persen yang masuk universitas dan seberapa persen yang masuk pekerjaan langsung gitu kan. Pun yang dari universitas keluar tuh. Ini jadi persoalan juga. Nah ini gimana strateginya kalau untuk investasi dan kesempatan kerja? Ya, kalau berbicara masalah kesempatan kerja yang ada di sini, dituangkan di sini, intinya pemerintah Kabupaten Garut harus mampu mendatangkan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Garut, sehingga bisa membuka ruang kerja bagi masyarakat Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten Garut juga harus bisa mendorong semua potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Garut sehingga terciptalah ruang usaha yang bisa menyerap lowongan kerja gitu kan. Ini berkesinambungan sih semuanya juga. Gitu. Next. Ada program-program unggulan lainnya mungkin setelah ini sudah yang ketujuh tuh pariwisata. Ini yang paling rame ya sebetulnya karena kita selalu sering ngebahas bahwa Garut itu adalah kota wisata. Jumlah okupansi hotel setiap weekend itu selalu boleh saya lebih jumlah okupansi wisata hotel-hotel itu selalu penuh setiap weekend. Tapi masalah wisata ini belum menjadi sumber PAD yang besar untuk Garut. Apakah itu dari bayar tiket itu gitunya atau apa? Karena terbaru kemarin viral jalan mau ke Talaga Boda sekarang itu hancur-hancuran parah. Kalau misalnya seperti apa sih strategi yang akan gini ya. Nanti. Berbicara masalah konsep pariwisata itu yang harus dikedepankan itu adalah alam. Yang pertama adalah alam. Nature. Bagaimana alam di Kabupaten Garut ini dijaga. Karena itu modal utamanya. Itu kan. Yang kedua adalah budaya. Budaya ini harus apa yang ada di Kabupaten Garut ini harus mulai dibangkit-bangkitkan sejarah gitu kan, keseniannya ini harus bisa menjadi daya tarik. Yang ketiga adalah sport and tourism. Tempat-tempat berolahraga di Kabupaten Garut ini harus kita fasilitasi sehingga orang datang ke Kabupaten Garut itu bisa berolahraga. Bahkan mungkin di Bagenit bermimpi saya di situ sport and tourism sangat mungkin. Olahraga air, jet ski, banana boat, parasailing. Tapi kan masalahnya Bagenitna harus dikeruk dulu, harus dinormalisasi. Nah, ini mah jet ski bakal pabeli. Gitu. Kenapa dengan Bagenit saat ini? Ya kalau saya melihat Bagenit sekarang intinya konsep tadi pariwisata itu menjadi target utama. Kalau saya melihat begini sekarang ini keluar dari situ, itu kan. Jadi kalau saya kemarin, ya nggak apa-apa. Kalau saya kemarin dikasih anggaran sama Pak Presiden 100 miliar untuk Bagenit, kalau saya revitalisasi dulu, normalisasi dulu airnya, kita kembalikan dulu alamnya, ya kan. Nah setelah itu baru kita tata Jaya di Buananya seperti apa? Jaya di Buana ya. Nah, kalau saya berpikiran Bagenit itu jadi Maldives. Kalau di Maldives tidur di atas laut, ini di atas danau gitu. Orang mau masuk ke resort itu, kalau di Maldives kan pakai boat, di sini pakai rakit. Jadi budayanya tetap kita jaga. Gitu. Tapi water sportnya ada, gitu. Harus modern gitu kan water sportnya. Tapi sekarang kan karena dangkal ya, jadi susah juga gitu rakitnya kadang-kadang maju di Bagenit gitu kan itu jadi perihal sekarang yang dibangun itu secara otomatis nanti investor juga pasti akan membangun gitu. Jadi peningkatan pariwisata kita juga dengan mendatangkan banyaknya investor juga Satu lagi, selain tadi yang saya sebutkan nature, culture, dan sport and tourism.
kearifan lokal. Betul. Dodolna bakso aci, kulinerna itu harus harus didukung oleh pemerintah. Harus difasilitasi supaya orang luar datang karena dodol karena bakso aci Garut kumasok. Ya salah satunya diperbanyak event ya kan ya. Jelas, dan eventnya itu harus didukung oleh pemerintah. Okay. Harus didukung oleh pemerintah. Harus diberikan ruang, bahkan kalau bukannya didukung, harusnya dikasih perangsang. Ya apapun supportnya gitu kan. Supportnya apapun gitu kan, mau subsidi kan, gitu kan, mau atau misalnya door price-nya apa, sehingga itu jadi memancing orang untuk datang. Dan otomatis orang datang, dia akan menginformasikan sekarang zaman digitalisasi update apa ini kan jadi. Ini pertanyaan titipan pandangan AA ya ada personal ya tentang event, contoh event festival bakso aci seperti apa, apakah event itu bagus atau kayak ya jelas bakso aci itu harus diakui oleh Bupati Kabupaten Garut bahwa itu adalah kebanggaan Kabupaten Garut, bahwa itu adalah kulinernya yang lahir dari kota Garut, dari Kabupaten Garut, dan bakso aci ini harus mendapatkan legitimasi yang jelas, gitu kan. Saya juga tentu berteman ya banyak dengan pelaku usaha bakso aci, bahkan saya menginvestigasi mereka itu sekarang itu ketika berbicara masalah dukungan dari pemerintah, apalagi berbicara sekarang inovasi, nggak ada. Jadi pemerintah ini harus hadir, memberikan dukungan, bukan hanya sekedar mengakui sebagai bakso aci asli Garut, lahir di Garut bakso aci itu, tapi lebih kepada dukungan. Ya saya mau bermimpi bakso aci ke depan ini bisa, kalau kita eksploitasi, kalau kita gali itu bisa meningkatkan PAD juga sebetulnya. Dengan hadirnya festival bakso aci ini harus bisa mendatangkan orang dari luar kota datang ke Garut, tujuannya mengikuti festival bakso aci dengan nanti mungkin dibikin budayanya juga ada gitu kan, datang ke Kabupaten Garut bukan hanya sekedar bakso aci tapi menikmati pariwisata yang lain. Ada efek domino yang baik gitu. Dan mungkin ke Garut beli hungkul bakso aci, pasti dia akan nginep di Garut, pasti dia juga akan beli jaket Garut, pasti dia juga beli oleh-oleh Garut yang lain bakal makan kuliner yang lain di Garut. Nah itu jadi ya diharapkan kalau dengan dukungan pemerintah ke depan ini bisa spektakuler. Jadi ya harapan mah tuh bule ge kudu datang cuma konsep pariwisata itu bagaimana mendatangkan orang dari luar Garut ke Kabupaten Garut, mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya di Kabupaten Garut tanpa dia merasa. Itu konsep pariwisata. Seperti orang datang ke Bali. Udah nyampe ke Bali. Itu kan. Ya udah ditempatkan satu meja yang 4 juta, 3 juta, mau tidak mau harus bayar. Gitu kan. Ketika berbicara Omnia, Rock Bar, Ayana seperti itu gitu kan. Orang masuk udah langsung bayar meja. Gitu kan. Nah, ini Garut juga bagaimana konsep berpariwisata itu orang datang dicubit tapi tidak ngerasa. Kira-kira begitu. Termasuk ini Om nih, ada di nyempil wisata religi gitu kan. Oh, warisan itu juga kan. Ini kan Garut ini luar biasa gitu kan. Di Limbangan gitu kan, di Sibiuk ini banyak wisata-wisata religi yang harus mendapatkan suci gitu kan. Ini luar biasa. Jadi juga harus terfasilitasi. Harus terfasilitasi sehingga ini kan jelas kalau ini banyak orang yang dari luar datang sengaja untuk berziarah. Nah, ini harus terfasilitasi juga. Ini luar biasa kan. Gitu. Next, kita bahas yang lain mungkin sedikit. Nah, ini ada tentang pengendalian sampah maju. Sedikit mungkin apa maksudnya ini, Jadi sampah nanti ke depan itu kita akan membuat bank-bank sampah. Diharapkan mungkin targetannya itu di tiap RT atau RW. Jadi ini kita akan arahkan masyarakat ini untuk salah satunya ini budidaya maggot ya. Karena maggot ini bisa dikatakan ini harganya sangat luar biasa. Maggot ini termasuk juga menyangkut ke peternakan, banyak dibutuhkan untuk peternakan. Untuk pakan ya, maggot gitu kan. Nah kita juga kan pupuk juga kan ini Kabupaten Garut pertanian sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan ada pemahaman kepada masyarakat bahwa mengolah sampah organik dan organik ini
akan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan pendapatan yang intinya di masing-masing RW ini. Jadi nanti yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah itu adalah sisa dari pengolahan untuk pupuk dan juga mungkin budidaya maggot, pupuk organik dan pupuk non organik ini bisa kita olah sebelum kita buang ke tempat pembuangan akhir sampah. Next, kita akan bahas dikit-dikit nih. Nah, ini ada tentang pendidikan agama maju. Sedikit spill ya tadi juga kan. Iya, ini jujur. Jadi mengingat sekarang ini dengan percepatan dunia internet, digitalisasi ini, kita ini bisa mengakses dunia begitu mudah. Yang saya pikirkan ke depan, dengan mudahnya kita mengakses kehidupan dunia secara global ini, tidak menutup kemungkinan budaya-budaya luar ini sedikit demi sedikit menggerus budaya kita. Betul. Maka ke depan ini dengan konsep Hayu Maghrib Mengaji, ini terstruktur, terkolaborasikan dengan pemerintah desa, dengan guru. Ketika Maghrib itu nanti diharapkan di pendopo itu ada pengajian yang terintegrasi diikuti oleh seluruh murid di Kabupaten Garut dan terlaporkan menjadi sebuah penilaian. Upami kapung kurma, orang lamun tarawehan aya dikasih. Betul. Itu saya tanda tangan gitu karena tanda tangan kira-kira gitu. Nah, itu nanti kita akan bikin setiap hari, setiap Maghrib itu semua siswa-siswa ini untuk mengikuti pengajian yang nanti langsung terintegrasi dengan dunia digitalisasi. Ini sekarang kan gampang gitu kan. Nah, itu nanti di pendopo atau di Masjid Agung. Nanti kita mendatangkan kiai-kiai Garut kan banyak yang luar biasa. Nanti itu dicatat oleh masing-masing murid sebagai pendidikan akhlak. Jadi ngajina kudu aya lah. Ulah hayana main game, main YouTube, main TikTok tapi ngajinya nggak ada. Jadi ini yang akan kita jaga ini adalah salah satunya adalah Maghrib Mengaji. Jujur memang ini adalah salah satu kami ini belajar dari Sumedang. Jadi Sumedang itu bupati. Jadi kita belajar dari Kang Doni karena Kang Doni kakak saya di P3 sama gitu kan. Setiap hari itu yang namanya bupati itu ngaji. Jadi terintegrasi dengan masyarakatnya untuk ngaji bareng. Gitu. Cuman saya mungkin sedikit menginovasi. Menginovasi kembali ke masa lalu. Jadi nanti akan diberikan buku catatan. Cuman terintegrasi gitu kan. Terintegrasi menjadi sebuah penilaian akhlak nanti di raport. Itu. Saya khawatir. Saya khawatir dengan mudahnya mengakses dunia, peradaban kita sedikit demi sedikit tergerus. Karena kalau dulu sebetulnya itu udah menjadi budaya ya buat kita gitu. Zaman baheula mah Maghrib tuh wajib gitu ngaji. Dan pasti tarawehan kan dulu juga kan begitu. Iya, itu kan. Memang betul ini main bola nih Om ya. Kan dulu gitu kan. Itu periode akhir tuh kan ada Maghrib, KAI langsung ngaji gitu kan. Iya, kan ini kita kembalikan karena ini menyangkut warisan ya. Betul. Ini budaya adab warisan dari orang tua kita yang harus kita jaga, jangan musnah ini. Jangan hilang gitu kan. Hal yang seperti ini gitu kan. Dan tentunya dengan dukungan anggaran kegiatan keagamaan, maksudnya gitu kan nanti kita fasilitasi daerah mana yang internetnya belum ada, kita dorong nih supaya ada internetnya. Gitu kan. Terus di mana nih daerah-daerah yang belum ada listriknya, kita suplai listriknya sehingga semua itu bisa live streaming mengikuti pengajian yang dilakukan oleh bupati bersama kiai di pendopo. Gitu. Jadi catatan. Jadi penilaian nanti ke depan. Mantap. Gitu. Next. Nah, ini kesehatan maju. Apa di bidang kesehatan yang bakal dibikin? Ya, di antaranya kita ingin menargetkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Garut ini kesehatannya terjamin dengan meningkatkan UHC, Universal Health Coverage. Diharapkannya nanti ketika terpenuhi di atas 90%, ini bukan menjadi beban lagi Kabupaten Garut, tapi menjadi beban APBN. Nah, ini jadi targetan ini menjadi targetan yang harus kita prioritaskan sehingga kesehatan masyarakat Kabupaten Garut ini secara keseluruhan ini dijamin oleh negara. Bukan dijamin lagi oleh pemerintah kabupaten. Tapi dijamin negara. Ya, tentu ini dengan meningkatkan Universal Health Coverage
persentasenya harus kita tingkatkan. Ya itu BPJS diantaranya gitu kan. Jadi ketika sudah terpenuhi 90% ini kewajiban pemerintah APBN nanti yang akan membiayai. Tidak Garut lagi gitu. Bukan Garut lagi. Gimana caranya itu berarti ya? Ya kita solusinya diantaranya kita ya dengan sosialisasi, juga kita dengan kerjasama dengan BPJS, sehingga kita bisa melakukan pendataan secara maksimal. Kita ya intinya edukasi ya, edukasi juga kan dorongan dari pemerintah Kabupaten Garut juga. Ya mudah-mudahan juga harapannya sih banyak inovasi dari pemerintah itu. Pertama masalah tentang untuk pendaftaran aja gitu kan. Kadang kan susah banget gitu kan untuk daftar BPJS. Kita tahu lamanya seperti apa gitu kan. Betul. Yaitu nanti mungkin pemerintah Kabupaten Garut harus bisa memfasilitasi dengan BPJS untuk mempermudah. Iya. Intinya bupati ke depan ini harus jago lobby lah. Jago lobby. Jadi harus kumahnya. Jadi ketika jeng BPJS kita ini karena kita butuh ya sok tempatkan diri Anda itu bukan sebagai bupati tapi orang yang butuh demi rakyatnya. Dan tempatkan juga si PBJS juga harus jadi partner yang baik dong. Betul. Gitu kan. Jangan hanya butuh ya intinya tegak lurus untuk kepentingan masyarakat gitu kan begitu. Ini 10 next. Nah ini nih ketahanan pangan. Nah ini penting juga sih. Ketahanan pangan. Iya. Gimana tuh? Kalau saya melihat di Kabupaten Garut karena saya juga pelaku usaha, saya juga 5 hektar membuat pertanian di daerah Banjarwangi. Jadi kami ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh petani. Yang menjadi permasalahan petani di Kabupaten Garut itu dia memiliki tanah, tapi dia tidak mempunyai permodalan untuk melakukan pembibitan dan juga penanaman. Nah maka disinilah Bang Emok yang masuk, para bandar lah yang masuk, sehingga dialah yang mengatur harga dari hasil dari pertanian ini. Saya berharap ke depan pemerintah ini hadir untuk para petani, untuk para peternak ke depan. Untuk apa? Untuk yang pertama adalah untuk memberikan permodalan, untuk menjamin subsidi pupuk apapun untuk bisa tersalurkan secara baik. Jadi jangan sampai sudah ditanam kermah modalnya terbatas, ketika proses dia membutuhkan pupuk suplai ini terhambat. Jadi pemerintah ini harus hadir. Bahkan kalau boleh saya bermimpi, pemerintah Kabupaten Garut harus membuat BUMD yang khusus menangani pertanian dan juga pasar. Ya, jadi jawaban buat persoalan monopoli bandar gitu Om kalau itu. Iya karena jujur untuk pupuk ini karena keluarga saya juga yang petani apalagi di Garut Selatan sampai ngomong dan cek atuh mun boga kawawuhan mah bla bla bla. Karena sulitnya mendapatkan pupuk itu kan kita dijatah nih katanya kan cuman bisa beli berapa kali lah atau apa dengan kartu ya cuman pendataan untuk yang orang mendapatkan jatah itu juga susah. Kalau boleh bermimpi ke depan, Garut membutuhkan BUMD yang menangani pertanian, peternakan dan juga pasar. Karena APB hasil dari ini kan dijual di pasar. Kira-kira begitu. Ini pemerintah harus ada di tengah, menguntungkan petani, menguntungkan konsumen. Ini pemerintah harus ada di tengah. Itu. Jadi jangan merugikan petani, merugikan konsumen. Nah, biasanya ini ya tengkulak-tengkulak itu yang bermain. Nah, karena misalnya contoh nih, harga cabai inul di pasaran itu 100.000 kira-kira. Tapi karena permodalannya ini oleh tengkulak, si petani jualnya cuman sesuai dengan perjanjian 15.000. Nah, tapi kalau pemerintah hadir kira-kira gitu kan, pasaran ini 100.000 kira-kira begitu gitu kan? Bisa diseimbangkan. Atau petani jadi 30.000. Nah, dijual di pasar ya udah atau di sana tuh di angka 50.000. Nah, jadi kan ini ada regulasi yang diatur, standarisasi diatur oleh pemerintah. Ya harganya stabil lah gitu. Stabil, makanya BUMD pasar ini harus hadir karena apa? Untuk melakukan regulasi di pasar-pasar tradisional yang ada di Garut. Jadi lamun anu nakal melebihi harga pasar, nyatong dikasih ruang lagi untuk berjualan di situ. Nah ini Om, kayaknya langsung maju aja ke sini ya. Ini. Nah ini langsung berkaitan kayaknya. Iya berkaitan dengan ini. Maju nih. Iya.
berkaitan. Ini kan ada BUMD pertanian, BUMD pasar, ini sebetulnya selarasnya bisa satu gitu ya. Ini infrastruktur untuk menjawab apa yang sekarang menjadi kegalauan Pak Bupati kemarin. Ketika berbicara bahwa infrastruktur yang dibangun oleh para pengusaha itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri yang harus hadir untuk membuat standarisasi dengan hadirnya BUMD. Jadi siapapun nanti pemenang lelang, dia membeli misalnya gini, pembangunan jalan hotmix kira-kira gitu. Standarisasi dibuat oleh pemerintah. Siapapun pemenang lelangnya, ini belinya harus ke BUMD. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menjaga kualitas. Gitu. Misalnya jalan lingkungan, jalan setapak. Jalan setapak ini biasanya kan pakai paving block. Nah, kira-kira paving block ini standarisasinya dibikin oleh pemerintah. Siapapun pemenang nanti lelang atau pemenang penunjukannya atau pemilihannya itu nanti belinya disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Jangan sampai nanti pemerintah juga dibohongi oleh pengusaha. Itu kan ya, pengusaha juga dibohongi oleh pemerintah. Kita fair. Kita fair. Kita ketika nanti pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti itu salah BUMD. Karena merina di BUMD. Itu kan mau nyalahkan kan itu dia gitu. Ini last nih ada deh. Enggak, mundur deh, kita bacakan aja. Di sini ada tentang setelah tadi ada Digital Marketing Center. Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi ini bahas itu kan. Padahal ini paling penting nih untuk UMKM ya. Ini menarik nih karena ini menyangkut semua orang yang ada di Kabupaten Garut sekarang. Mindsetnya itu adalah bagaimana dia bisa usaha UMKM. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kesehariannya, waktu yang tersisa untuk melakukan bisnis ini. Semuanya. Tapi yang menjadi kendala di Kabupaten Garut diantaranya mereka tidak ada ruang. Tidak ada ruang untuk ini, makanya factory sharing ini diharapkan ini menjadi ruang para pelaku usaha ini untuk bisa memproduksi atau mengolah segala sesuatu yang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk mempermudah, yang pertama, untuk mempermudah sekarang proses pinjaman permodalan ke depannya. Yang kedua, untuk mendapatkan privilege desain grafis. Betul. Yang mendapatkan legitimasi dari bupati, dari pemerintah. Contoh misalnya bakso aci ya, kita bisa bakso aci. Bakso aci itu yang nanti terkondisikan dengan factory sharing ini diharapkan nanti menjadi oleh-oleh khas Garut. Yang diharapkan nanti dari permodalannya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Permodalannya diakses dengan mudah. Terus perizinan, BPOM, halal, ini nanti difasilitasi juga oleh pemerintah harapannya ke depan. Dan juga mungkin selain itu inovasi dan juga gagasan pemerintah ini akan mudah dituangkan ketika ada ruangnya. Nah, ini yang menjadi kendala sekarang itu, ini factory sharing itu di dalamnya nanti ada rumah kemasan, rumah produksi. Jadi kalau saya berkomunikasi dengan pelaku usaha di Kabupaten Garut, teman-teman bakso aci, mereka itu kemasannya juga itu beli dari Bandung. Bahkan dodol juga ada yang dari Purwokerto. Gitu kan. Nah, ini pemerintah ini harus hadir. Bagaimana pemerintah membuat factory sharing ini yang di dalamnya ini adalah ada rumah kemasan, rumah produksi, sehingga pelaku usaha di Kabupaten Garut itu semuanya membuat kemasan dan membuat kemasan itu yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan kalau bisa disubsidi ya. Contoh aja, ini hal kecil aja ya, bakso aci. Kalau misalnya di Bandung dia beli 1.500, kalau di Garut bisa 1.500, mungkin akan beli di Garut ya. Tapi kan uang Garut nggak keluar dong, ada di Garut kira-kira begitu. Ya, itu kan bisa jadi muter di Garut. Kalau prinsip usaha itu, uang kita tetap ada di dompet, tapi uang orang lain nyimpen di kita. Makanya lah ke depan itu mindset pemimpin itu tidak jauh dengan mindset pedagang. Bener. Berbisnis juga tidak masalah. Yang dipikirkan itu bagaimana negara jangan sampai defisit. Bagaimana mengolah semua potensi ini menjadi pendapatan, karena yang dibutuhkan itu kan PAD. Itu betul. Ada yang nantinya juga gitu kan, akan dipakai juga untuk kemajuan warga Garut juga. Politisi dan pengusaha itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Semua presiden di dunia ini yang
sangat dihindari itu adalah kata defisit. Dan factory sharing ini salah satu juga yang akan dibangun juga ya. Ya iya harus. Oke. Ini dari jauh-jauh hari saya sebagai ketua Kadin saya minta itu ke Pak Bupati. Pak, begini, ini Garut butuh seperti ini. Maaf ya kalau saya lihat. Ya. Gula aren. Gula aren di Garut Selatan ini sangat luar biasa. Ya. Dijualnya tetorosan, sekiloan. Tarik ke Bandung, saya ikutin. Di Bandung dibikinlah kemasan, masuklah ke Hotel Santika Garut, kan lucu. Ya. Nah hasibat nggak pemerintah Kabupaten Garut hadir gitu kan? Ya. Jadi di Garut yang Garut madu, tapi aku madu Garut waktu aku botol urut sirup marjan yang ABC. Nah ngasih pemerintah menyiapkan desain madu teh seperti kumaha opak bumbulang, opak bumbulang teh ditorosan, nasi nggak sih waktu pemerintah hadir bikin kemasan yang sehingga harganya bisa lebih ini dan dan opak bumbulang itu kan sejarah oge gitu kan kamu bisa dituangkan tanda tangan bupati di situ naik loh harganya. Terus kan kita dengan adanya ini kita akan mudah melakukan pendataan, kita akan mudah juga memberikan inovasi dan kita juga akan mudah memberikan bantuan. Contoh, ketika jumlah yang datang ke sini ke factory sharing dan rumah kemasan, kita ini bisa mengukur pendapatannya dan peningkatan usahanya. Misal Akang bikin bakso aci, bikin kemasan nih ke pemerintah teh, ya bikin 100 dulu bulan lainnya. Bulan depan Akang bikin 200, bulan depan Akang 300. Nah ini yang harus dimodalan ke BPR teh. Jadi telepon BPR dari rumah kemasan berdasarkan data bakso aci A ini peningkatannya begini. Modalan. BJB modalan. Itu. Karena ini usahanya maju dan bank juga aman karena ini usahanya udah jelas maju. Betul. Bahkan kalau udah punya BP POM itu aman untuk ekspor. Kemarin kita terkendala nggak bisa ekspor tuh gara-gara nggak ada BP POM. Dengan ini nanti kita akan tata sehingga BPOM ini bisa diproses lebih baik, lebih cepat gitu untuk masyarakat Kabupaten Garut, untuk pelaku usaha UMKM. Terus kita juga punten opak bumbulang rasana teh kitu we nya. Tapi lamun misalnya kita bikinkan kemasan, kita kan bisa memberikan inovasi. Ma atau ibu cik ngadama rasa ayam panggang. Ya mungkin dengan lidah kita tidak cocoknya karena biasa opak bumbulang seperti itu. Kumaha mau jadi komoditi ekspor. Mau cek orang Arab mah, oh ini enak. Kan kira-kira begitu. Ya belum tentu apa yang kita tidak suka sama orang lain. Betul. Tapi perlu dicoba. Betul. Dan itu inovasi ini harus maaf ya karena memang sumber daya manusia di Kabupaten Garut ini butuh perhatian lebih dari pemerintah. Di pemerintah ini harus inovasi terus gitu kan, harus berikan pengarahan. Atau opak bumbulang teh rasana ulah eta hungkul, aya barbecue, aya ayam panggang, kira-kira naon lah gitu. Divariasikan. Itu membuat orang penasaran ya. Mantap. Gitu. Lanjut ini kayaknya 13 deh, masyarakat maju. Ini sekilas saja gimana? Ini memang bukan permasalahan ini bukan hanya di daerah, tapi di kota juga ini. Ya memang ini harus menjadi skala prioritas. Jadi MCK ini menjadi kendala menyangkut ini kesehatan masyarakat ya. Rutilahu ya ini diharapkan pemerintah ini bisa hadir memberikan kebijakan anggaran ya untuk percepatan rumah tidak layak huni, ini perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan MCK air bersih ya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena ini menyangkut nasib Indonesia Mas 2045 nanti. Lamun geringan mah kumaha erek ngaparakeun gitu. Kan gitu. Next lanjut. Iya. Ya pertanian. Ya, ini tadi yang udah sempat dibahas juga, mudah-mudahan banyak dari pupuk dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya kampung maju. Nah ini sedikit agak bagus nih sedikit mengurangi ada black spot internet. Ini ya kita tahu lah. Bisa mah VP-nya bisa nggak bohong, kan bisa gitu. Bisa nggak. Garut itu kan wow. Luas bisa. Tapi bukan tidak mungkin sebetulnya gitu kan. Semua area itu juga masih bisa. Terkadang saya mau teleponan dengan orang Bekar Mukti, hese. Kudu naik heula ka luhur berarti gitu. Ini juga kan kasihan gitu untuk mereka. Seperti apa sih yang bakal dilakukan nih? Ya intinya mungkin sebelum kita berbicara
Garut Smart City. Jauh ting. Ya. Kita berbicara smart village lah. Oke. Akses kemudahan internet yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Jadi kadang-kadang ini tidak terjadi keseimbangan. Contoh aja, berbicara masalah kita untuk mengakses program-program pemerintah sekarang ini sudah menggunakan dunia digitalisasi. Ada yang namanya SIPD. SIPD ini adalah menu yang harus dilalui oleh pengaju program. Baik itu masjid, renovasi masjid, ataupun kepala desa. Nah ini harus menggunakan sistemnya sistem SIPD. Tapi yang menjadi permasalahan tadi di Mekar Mukti, jangankan di Mekar Mukti mau Garut Selatan, Cilawu, Cilawu kan dekat dengan kota ya. Ya, di desa Sukamurni, itu blank spot. Nah ini menjadi kendala. Jadi bagaimana nanti pemerintah ini hadir, bagaimana memberikan dorongan kepada pemerintah desa ini untuk bisa memiliki bahkan mungkin stasiun yang bisa disebarkan kepada masyarakat setempat gitu. Ini perlu hadirnya pemerintah karena desa ini pasti keterbatasan anggaran. Gitu. Tapi ya. Ini kerasanya tuh adanya area blank spot tuh waktu Covid kan dipaksa tuh kan untuk daring ya, untuk daring itu kan anak-anak tuh nuju mah di mana gitu kan cari sinyal tuh ini kerasanya dari sana gitu kan. Dan sekarang ini menjadi skala prioritas gini ya. Ya mungkin kalau untuk bahasa heureuna mah teu bisa makan kuduna mah aya beas. Gitu. Tapi lamun aya internet bisa meta tulung ka babaturan kira-kira. Cinglah bisa cinglah. Can dahar ti kamari gitu kan. Nah, kalau bisa ngomong begitu. Kalau enggak juga dia punya sepatu butut di upload dua sepatu urang kira-kira gitu. Jadi sekarang ini Oke, next. Kebetulan. Udah ini. Nah, ini yang terakhir kesimpulannya apa nih dari Hayu Maju? Hayu ini adalah kalau bahasa Indonesianya adalah ayo. Nah, jadi ini adalah sebuah kata ajakan kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Garut dan masyarakat untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Garut karena Garut ini tidak bisa dikendalikan ataupun disukseskan oleh golongan, tetapi harus secara bersama-sama. Maju ini adalah Hayu Maju ini diharapkan bahwa kolaborasi yang inklusif, yang terbuka, saran terutama dari para tokoh dan juga termasuk juga dari anak-anak Gen Z dan milenial ini untuk bisa mengawal suksesnya Garut menuju Garut yang maju. Ini yang ditunggu upaya kolaboratifnya kan? Iya, kolaboratif yang inklusif. Bahwa kepemimpinan ke depan ini harus mampu merangkul semua pihak. Jadi semua pihak yang ada di Kabupaten Garut ini harus berkontribusi mengawal dari proses perencanaan, pengawasan, dan juga menikmati hasil ke depan. Gitu. Jadi harus sama-sama gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Suksesnya itu tanpa sebuah kolaborasi dari perencanaan. Pengawasan juga harus dilakukan secara bersama-sama. Ya karena ngomongin soal konsep pentahelix itu dari dulu kan diomongin mah wah rumus mah geus hafal saya geus hafal di luar kepala. Aplikasinya tapi realisasinya itu ini sekarang saya permasalahan ini bisa berjalan. Yang pertama adalah dengan kolaborasi yang inklusif. Semua komponen di Kabupaten Garut bahu-membahu bersama-sama sareundeuk saigel sabobot sapihanean sabata sarimbagan kacai jadi salewi kadarat jadi salawat cek orang Sunda itu gitu. Kunci dari sebuah sukses gitu kan. Warisan eta kata-kata eta ti kolot abi gitu kan ya. Nah, pemimpin ke depan ini harus mampu mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sekaligus juga ini harus mampu memperjuangkan keinginan masyarakat itu tatkala seorang bapak rumah tangga itu merasa tidak mampu dengan perjuangannya menyampaikan ke tingkat provinsinya ke tingkat pusat ataupun dengan solusi bagaimana keuangan Kabupaten Garut ini harus meningkat. PAD-nya semua ini kuncinya itu bupati itu harus mampu menjadi representasi kaki dan tangan masyarakat untuk bisa menyampaikan pesan dari masyarakat ini ke tingkat
provinsi juga ke tingkat pusat. Sekaligus bupati ini harus bisa menangkap apa yang menjadi program pusat, program provinsi untuk diselaraskan dengan keadaan anggaran yang minim di Kabupaten Garut. Jadi contoh misalnya pemerintah pusat dengan ketahanan pangannya dengan program lumbung padi. Pemerintah provinsi pasti dengan jalan usaha tani. Pemerintah kabupaten atau minimal karena anggaran terbatas pengadaan traktor natuh. Kalau enggak juga pengairan desanya tuh. Jadi ulah pemerintah ini buat lumbung padi, provinsi jalan usaha tani, Garut bikin jalan usaha tani lagi atau jangan sama, tapi justru yang bisa saling makanya mendukung. biar bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Gitu. Jadi bupati teh harus bisa lebih paham apa yang menjadi program dari tingkat provinsi dan pusat, sehingga dengan kondisi keuangan yang terbatas ini kita bisa menyeimbangi. Salah satu contoh dengan adanya jalan tol ke Kabupaten Garut, ini pemerintah kabupaten harus bersiap-siap. Jangan sampai Garut menjadi kabupaten mati, karena tidak ada daya tarik. Berarti pemerintah harus siap. Keluar tita tuh orang Garut teh hungkul. Dibayar dua. Yang coreng-corengnya. Yang satu kan di daerah Garut kota Cimaraga. Apa yang akan dituju? Berarti gitu kan? Suka kota hungkul. Ayo ke dia ke mana? Ngapa Cipanas lah kira-kira. Cipanas hungkul. Iya coreng-coreng. Ayo nuju itu ke mana? Gitu. Jadi ini kita ini ke depan ini harus menjawab tantangan tol salah satunya. Jangan sampai Garut ini menjadi kabupaten mati yang hanya dilewati oleh tol tanpa menjadi persinggahan. Harus gayung bersambut. Sedekah Garut menawan turun ngaruk sakban jalannya butut. Itu pasti orang malas lah. Betul. No, pariwisatanya harus kita tonjol. Budayanya harus kita tonjol. Nah ini PR berat. Keren ini. Ngegaskeun gitu kan. Gaskeun itu. Simpan gambar ini sebagai bukti saya pernah berjanji. Oke. Ini juga nanti buat teman-teman yang ingin lebih tahu slide-nya juga nanti bakal ditampilkan di Instagramnya Garut Pemilih ya. Kita akan usut juga di sana di review juga. Dan ini sebenarnya mau beres ya lamun ngobrol karena asik sekali sebagai salah satu calon bupati sampai saat ini buat saya apa yang digagas itu ini yang paling jelas yang paling prepare gitu kan ya. Ya karena mudah-mudahan program Garut Pemilih itu memang diharapkan seperti ini. Kita bisa menggali apa sih isi pikirannya, nggak cuman hanya baligo gitu kan dengan tagline yang seperti itu yang mungkin tidak berbicara apa-apa gitu kan. Tapi disampaikan dengan jelas jadi biar tahu masyarakat juga akhirnya iya anu dek dipilih ke orang teh. Kita seperti itu gitu loh. Ini segmen terakhir berarti Om. Saya pengen balik dulu ke belakang tuh tadi. Oke. Ada pengen saya pengen tahu. Kayaknya semuanya akan ditanya terkait dengan pandangan terkait dengan siapapun yang muncul gitu kan. Yang muncul di kontestasi ini bursa berarti ya Om. Ada Pak Helmi, ada juga Pak Syakur, ada juga dari Budia gitu kan perempuannya, Teh Putri gitu kan dan lain-lain. Gimana tuh? Kalau saya lihat mereka itu adalah orang-orang yang hebat. Mereka itu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau saya melihat memang mereka ini adalah figur-figur yang menjadi representasi masyarakat Kabupaten Garut. Ya, cuman mungkin dalam proses sekarang ini adalah proses memilih dan dipilih. Tentu kami juga melihat bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat ke depan ini tentu akan menjadi sebuah pilihan yang utama bagi masyarakat, gitu kan. Nah, tadi salah satunya kita tahu juga Pak Helmi berpengalaman sangat luar biasa, Pak Syakur juga dengan pengalaman di dunia pendidikannya sangat luar biasa. Garut juga membutuhkan beliau, Jadi kami berharap ke depan siapapun yang terpilih nanti, bukan berarti kita ini bermusuhan. Orang duluran, orang satukan masing-masing kekuatan untuk Kabupaten Garut yang lebih baik lagi. Kalaupun nanti yang terpilihnya orang lain, ini tolonglah apa yang saya sampaikan juga. Dan terbuka untuk itu. Saya tujuannya untuk masyarakat Kabupaten Garut, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Sok, gitu kan. Sama-sama pemikiran saya, kemampuan saya
untuk melobi tingkat provinsi dan tingkat kementerian, ayo kita bantukan, kita bantu nanti gitu kan. Siap, saya seperti itu gitu kan, karena saya berpikirnya bukan untuk diri saya, tapi untuk masyarakat Kabupaten Garut. Optimis ya? Optimis, Oke. optimis gitu kan, karena memang Allah yang menakdirkan saya menjadi politisi. Gaskeun, gaskeun Bukan sesuai keinginan dengan- saya. Gaskeun ini adalah Garut sejahterakeun. Oh, Jadi aya hayu maju, Haji Yudi makmur melaju, aya hayu gaskeun, Haji Yudi Garut sejahterakeun, aya hayu ngopi, Haji Yudi ngobrol pintar. Tadi udah dibilang bahwa mungkin karena ini waktunya untuk berkompetisi, ya kita turun berkompetisi. Seandainya waktu kompetisinya sudah beres, dengan siapapun nanti entah posisi A menang atau misalnya tidak menang, tidak bekerja sama ya untuk membangun Garut ya. Iya, kita sama-sama. Kalau berbicara masalah sekarang kalah atau menang, itu urusan takdir dari Allah. Ya. Yang penting kita sekarang adalah usaha, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Begitupun hasil tidak akan mengkhianati usaha. Saya akan tetap bekerja semaksimal mungkin. Dan kalaupun siapapun nanti yang terpilih, ya konsep saya ini kan kolaboratif dan inklusif. Ya. Kita sama-sama pecahkan permasalahan Kabupaten Garut itu dengan orang-orang yang hebat yang sekarang menjadi calon-calon pemimpin di Kabupaten Garut, baik yang terpilih ataupun yang tidak terpilih nanti. Hayulah urang sareneuk saigel. Gitu kan, ulah pagirang-girang tampiannya eleh baun gitu, enggak lah, kita sama-sama ayo kita merumuskan secara bersama-sama. Oke. Gitu. Terakhir mungkin sebagai penutup, saya ingin sebuah statement mungkin dari AA, entah itu mau ajakan, entah itu mau permintaan doa ataupun apa kepada masyarakat Garut nih, karena insya Allah bakal maju nih, kita akan rekam ini yang nanti juga mungkin bakal disampaikan oleh kita buat teman-teman Induksi sejarah ini Om. bahwa AA sebagai ketua partai siap maju dan seperti apa dan apa yang mungkin mau disampaikan. Bebas A, silakan bisa langsung ke kamera A sebelah sini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Yudi, calon Bupati Kabupaten Garut. Sebentar lagi kita akan menghadapi proses pilkada, di mana kita bukan hanya sekedar berpesta, berdemokrasi, tapi lebih kepada kita mempertaruhkan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Tentu saya berharap pesta demokrasi pilkada ini bisa berjalan lancar, dan kami juga berharap masyarakat Kabupaten Garut menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Karena pemimpin ke depan harus bisa menjadi representasi masyarakat, harus bisa merealisasikan mimpi-mimpi masyarakat yang belum terwujud. Jadi terutama kepada kaum milenial yang sangat cerdas, kami sangat paham bahwa apa yang menjadi pemikiran anak-anak muda sekarang ini menentukan nasib Garut 5 tahun yang akan datang. Kami paham kedewasaan, pengalaman pahitnya ketika berpolitik, tentu adik-adik kaum milenial ini sudah memahami. Kami berharap lakukanlah pilihan yang tepat, yang menentukan nasib kalian di depan sebagai generasi yang siap menyambut Indonesia Emas 2045, yang mampu membentuk karakter emas untuk generasi-generasi ke depan. Hatur nuhun. Ini udah cocok sih kalau kata gue. Ini udah cocok nih. Keren A. Terima kasih banget sekali atas waktunya. Mudah-mudahan proses apapun itu ke depan dengan siapapun nanti juga mungkin berpasangan atau mungkin juga nanti bakal ada berkolaborasi dengan partai-partai lancar, dan tapi semua itu untuk kemajuan Garut. Dan mudah-mudahan sehat terus A. Amin. Amin. Sami-sami sing sehat gitu kan, sadayana. Garut Update semakin konser semakin mewarnai. Ya, karena memang Garut Update ini bagi saya sebagai ketua Kadin, sebagai ketua partai, aset Kabupaten Garut yang harus juga mendapatkan perhatian lebih. Yang harus juga didorong untuk eksistensinya, untuk bisa mengeksplor, bukan hanya pilkada saja dong. UMKM-nya dong. Siap. UMKM-nya, potensi pariwisatanya. Nah, ini ya diharapkan Garut Update live-nya atau podcast-nya bukan di sini, Garut Selatan lah. Amin. Ini Garut Selatan
dengan potensinya itu yang sangat luar biasa, ini perlu juga untuk diekspos. Ya, ya. Perlu untuk diekspos karena lamun ningali manggeus teh sebetulna mah. Kalau mau bermimpi Garut Selatan mungkin teh aya bandara. Ya. Kan aya lapan. Ya. Pelabuhan kan dulu juga ada pelabuhan. Ya. Gitu kan. Itu sangat luar biasa. Oke. Explore. Baru kemarin sebetulnya teman-teman udah segmen bikin gitu kan. web series film khusus untuk ditayangkan. Itu kemarin judulnya Perjalanan Rasa, nanti akan tayang di itu mengeksplor Garut Selatan. Garut Selatan. Berarti juga ke utara gitu kan. Jalan Iya, Garut Selatan itu potensinya luar biasa. Siap. Jadi ketika nanti mekar, mereka sudah tumbuh dewasa, sudah berbunga kira-kira Siap. gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya. Mangga silakan. Itu saja Sobat GU, cukup rame gitu kan sampai ini paling lama ini sudah jam setengah. Nah itu bersama Hayu Maju, Haji Yudi, Makmur dan Melaju. See you Sobat GU di next episode.